Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 22 Agustus tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke pintu gerbang bait suci yang menghadap ke timur. Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Apa yang nampak olehku itu mirip dengan apa yang dahulu kulihat ketika Tuhan datang untuk memusnahkan kota Yerusalem, dan mirip juga dengan apa yang kulihat di tepi sungai Kebar. Maka aku sujud menyembah. Sewaktu kemuliaan Tuhan masuk ke dalam bait suci melalui pintu gerbang timur, aku diangkat oleh Roh dan dibawa ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu sedang orang yang mengukur bait suci berdiri di sampingku, aku mendengar Tuhan bersabda kepadaku dari dalam bait suci. Beginilah firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, inilah tempat takhtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan tinggal di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, "Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Integritas Pengikut Kristus. Dalam rancangan pembelajaran sesuai petunjuk kurikulum 2013, ada 4 komponen yang harus dimuat dalam rancangan pembelajaran tersebut. Salah satu di antaranya adalah PPK. PPK adalah penguatan pendidikan karakter. Terdapat 5 nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila, yang menjadi prioritas pengembangan gerakan PPK atau penguatan pendidikan karakter, yaitu religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan gotong royong. Berbicara tentang integritas
dapat diartikan sebagai keterpaduan antara kesempurnaan dan ketulusan. Definisi lain dari integritas adalah sebuah tindakan yang konsisten dengan mengamalkan nilai-nilai kebenaran, meski tengah berada dalam kondisi sulit sekalipun untuk melakukannya. Konsistensi antara perkataan dan perbuatan, antara yang diajarkan dengan tindakan yang dilakukan. Ini pun bentuk atau definisi dari integritas. Mencari orang yang punya integritas saat ini sama sulitnya dengan mencari jarum di balik tumpukan jerami. Jangankan mencari orangnya, kata ini pun semakin lama sudah semakin jarang digunakan. Mungkin ini alasannya sehingga pemerintah mewajibkan komponen PPK harus dilakukan dalam rancangan pembelajaran atau pendidikan bagi para murid di Indonesia. Integritas seseorang erat kaitannya dengan jati diri yang sejati. Seluruh aspek kehidupannya, baik internal maupun eksternal, berjalan dengan harmonis tanpa kepalsuan atau kemunafikan. Dengan kata lain, pribadi yang berintegritas adalah mereka yang memiliki keselarasan dalam pikiran, perasaan, perbuatan, serta perkataannya. Bagi orang Kristen, integritas merupakan hal yang sepaket dengan kehidupan rohaninya. Integritas harus menjadi gambaran hidup orang percaya yang tercermin dari sikap hidupnya sehari-hari. Entah saat berada di tempat umum maupun saat sendirian. Konsisten melakukan apa yang benar dimanapun berada. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengkritik apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus sebenarnya tidak memandang buruk ajaran atau hukum yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, karena ajaran mereka berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah sendiri. Ajaran itu berguna untuk membawa manusia mengenal Allah dan setia pada peraturan-peraturan Allah. Namun yang dikritik oleh Tuhan Yesus adalah cara hidup mereka yang bertolak belakang dengan apa yang mereka ajarkan. Tuhan Yesus berkata, mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Kritik Tuhan Yesus ini sangat relevan bagi setiap pengajar dalam gereja, seperti para imam, diakon, katekis, pewarta, pemimpin, bahkan setiap kita atau orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Seringkali kita harus perang batin, apalagi ketika dari dalam hati kita berkata, "Ya Tuhan, aku sendiri masih jauh dari apa yang aku ajarkan." Saudara-saudari terkasih, keselarasan antara hal-hal baik yang keluar dari mulut kita dengan tindakan yang kita lakukan, yaitu integritas itu sendiri, adalah hal yang menjadi tujuan dari Injil hari ini. Kita pun menyadari bahwa ini adalah tantangan bagi setiap pengikut Kristus saat ini. Mengajar hal-hal baik seperti memberi ampun, jujur, setia, adil, dan tidak pilih kasih adalah sangat mudah, tetapi sangat sulit untuk bisa dilakukan. Melalui Injil hari ini, semoga hidup kita dilihat dari apa yang kita lakukan secara konkret, bukan berdasarkan apa yang kita katakan. Bisa saja berdasarkan apa yang kita katakan, tetapi seharusnya sesuai juga dengan apa yang kita lakukan. Seperti ada orang yang mengatakan begini, kesaksian hidup atau apa yang dia lakukan adalah khotbah yang nyata dari setiap orang. Semoga sebagai pengikut Kristus,
kita memiliki integritas, yaitu keselarasan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan, agar sebagai pengikut Kristus, kita mampu menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan Pesta Santa Perawan Maria Ratu. Setelah diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya, Bunda Maria dinobatkan sebagai Ratu. Peringatan ini dirayakan 7 hari setelah Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Keratuan Maria tidak dapat dipisahkan dengan Yesus sebagai Raja dari segala raja yang kekal selama-lamanya. Karena Maria melahirkan Yesus yang adalah Raja atas surga dan bumi, kita hendaknya mengimani juga Maria sebagai Bunda Sang Ratu Surga. Pada peringatan hari ini, kita diingatkan pula akan doa Angelus, yaitu doa malaikat Tuhan, sebagai pengenangan akan kabar suci dari malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Doa ini merupakan sebuah pengakuan iman atas karya keselamatan Allah, di mana sabda Allah menjadi daging dalam rahim perawan Maria melalui Roh Kudus. Selamat merayakan Pesta Santa Perawan Maria sebagai Ratu. Semoga demikian. Amin.